wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, kompetensi dasar 3.4, materi tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Yuk, simak baik-baik videonya ya. Selain pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang. Mulai tanggal 8 Maret 1942, Jepang berkuasa di Indonesia. Masa penjajahan Jepang tidak kalah mengerikan dan mengenaskan dibandingkan dengan penjajahan masa Belanda. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Sekutu sendiri artinya adalah gabungan negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina pada Perang Dunia Kedua. Pengeboman atom tersebut membuat kekuatan Jepang melemah. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu pada Perang Dunia II. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan kekosongan kekuasaan di Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dibawanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda Indonesia. Tujuan para pemuda tersebut membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dan mendesak kedua tokoh untuk segera mengadakan proklamasi kemerdekaan. Setelah perundingan yang ditengahi oleh Ahmad Subarjo, kedua tokoh akhirnya dibawa kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kembali lagi ke Jakarta, perumusan teks proklamasi berlangsung di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut dari Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian tibalah masa yang membahagiakan bagi Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi tersebut, maka dilaksanakan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera sendiri dilakukan oleh 3 orang, yaitu Suhud, Latif Hendraningrat, dan Surastri Karma Trimurti. Selain itu, dinyanyikan pula lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, maka terjadilah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dan sambutan rakyat di berbagai daerah. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh para pemuda yang menyebarkan berita kemerdekaan melalui pamflet, selebaran, pertemuan, dan menulis di tembok. Selain itu, mereka menyiarkan berita kemerdekaan melalui kantor berita Dome yang sekarang bernama Kantor Berita Antara, dan juga menyiarkan berita kemerdekaan melalui surat kabar harian Suara Asia. Sambutan rakyat di berbagai daerah, contohnya adalah rapat raksasa yang dilakukan di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945, dan juga terjadi tindakan heroik di berbagai daerah untuk menyambut dan mempertahankan kemerdekaan. Tindakan heroik untuk mendukung proklamasi terjadi di berbagai daerah. Misalnya di Yogyakarta, dimulai tanggal 26 September 1945, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi mogok. Yang kedua terjadi di Surabaya.
tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan di Surabaya. Para pemuda merobek warna biru pada bendera Belanda yang kembali datang ke Indonesia untuk menjadi bendera merah putih. Tindakan heroik di Semarang. Tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang menyerang dan dihadapi oleh PKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan untuk memperingatinya didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945. Pemuda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang mengambil alih kantor pemerintahan dan melucuti senjata pasukan Jepang. Peristiwa heroik juga terjadi di Bali. Para pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia (PRI), berupaya menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa heroik di Sumbawa, dengan terjadi pertempuran antara pemuda dan pasukan Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan terjadi pada tanggal 14 November 1945. Rakyat berjumlah 8.000-an berkumpul di depan markas sekutu di Balikpapan dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang. Terjadi upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Adnan Kapau Gani. Selain itu, juga dinyatakan bahwa Sumatera Selatan di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan terjadi pula peristiwa heroik di Makassar. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Para pemuda juga merebut gedung-gedung penting yang dikuasai penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemimpin Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintah dan bernegara melalui lembaga bentukan Jepang yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan memiliki nama lain berupa Dokuritsu Jumbi Inkai. Sidang PPKI untuk pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlangsung sebanyak 3 kali. Sidang PPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi RI. Kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mohatta sebagai Wakil Presidennya. Dan keputusan yang ketiga adalah menetapkan tugas Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Sidang PPKI yang kedua dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian. Kedua, membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, serta pembentukan Komite Nasional Daerah. Dan sidang PPKI yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945. Menghasilkan keputusan berupa pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat serta pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akan menjadi cikal bakal dari TNI, Tentara Nasional Indonesia. Setelah Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia dan Indonesia merdeka, ternyata Belanda ingin kembali lagi menguasai Indonesia. Belanda kembali lagi ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris yang merupakan perwakilan negara sekutu di wilayah Asia Tenggara. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Tentu saja kedatangan Belanda dan sekutu ditentang oleh rakyat yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur fisik dan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur fisik. Yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
diawali dari tewasnya Jenderal Malabi, yaitu pimpinan sekutu. Hal ini membuat sekutu melancarkan serangan kepada rakyat Indonesia. Tokoh perlawanan Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Peristiwa tersebut menjadikan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Diawali karena sekutu mempersenjatai tawanan perang yang dibebaskan dan membebaskan orang Belanda secara sepihak. Tokoh yang terlibat adalah Kolonel Istiman dan dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Selanjutnya terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, bermula dari ultimatum sekutu yang meminta senjata yang diperoleh dari Jepang. Rakyat menolak dan membakar kota Bandung. Tokoh yang terlibat diantaranya adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryati Suryadharma. Terjadi pula peristiwa Medan Area, terjadi dimulai dari 13 Oktober 1945 sampai 1946 di Medan, Sumatera Utara. Bermula karena tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terlibat yaitu Ahmad Tahir. Di Yogyakarta terjadi peristiwa umum 1 Maret 1949. Peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan kepada dunia internasional bahwa TNI dari Indonesia telah hancur. Tokoh yang terlibat adalah Letkol Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga melalui jalur diplomasi atau perundingan. Perundingan yang pertama dimulai dari Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, suatu daerah di Cirebon, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati dilakukan oleh negara Indonesia dan Belanda. Tokoh yang mewakili Indonesia adalah Sultan Syahrir dan dari Belanda adalah Somerhun. Hasil perundingan Linggarjati ada 3. Hasil perundingan Linggarjati membuat wilayah kekuasaan Indonesia hanya sebatas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan sayangnya, Belanda mengingkari hasil perundingan ini dan melancarkan serangan berupa agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perundingan yang kedua adalah Perundingan Renville yang diadakan tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Hasil dari Perundingan Renville ada 3. Hasil perundingan tersebut membuat wilayah Indonesia semakin sempit, yaitu hanya sebatas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Dan sayangnya lagi-lagi Belanda mengingkari hasil perundingan dan melancarkan serangan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perundingan ketiga adalah Perundingan Rumroyen, diadakan tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Dihadiri oleh perwakilan dari 2 negara, yaitu Muhrum dari Indonesia dan Van Rooyen dari Belanda. Hasil perundingan Rumroyen ada 4. Hasil paling penting dalam perundingan tersebut adalah akan dilaksanakan konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Dan yang keempat adalah konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, suatu kota di Belanda, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB diwakili oleh Van Malseven dari Belanda dan Sultan Hamid II dari BFO atau Badan Musyawarah Negara Federasi. Karena pada saat itu Indonesia merupakan negara federasi dari Republik Indonesia Serikat. Hasil dari KMB ada 3.
Hasil terpentingnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga dengan demikian Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Upacara tersebut dilaksanakan di dua negara, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Upacara yang berlangsung di Belanda dihadiri oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Wakil dari pihak Indonesia adalah Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan upacara yang berlangsung di Indonesia, perwakilan dari Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan wakil dari Belanda adalah Loving. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.